Mau main dulu enggak? Lebih dari sini, Pak. Dari sini ya. Iya, Pak. Oh, kayaknya ini apa yang dibilang pepatah itu. Sepandai-pandai tikus berenang, akhirnya tenggelam juga kena masukkan kandang. OTT, OTT. Yang sebelahnya hati-hati. Was-was nih. La 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 la. Permintaan dari warga Kota Medan, terkhusus secara pribadi saya, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa segala proyek di zaman pemerintahan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Karena Kadis PU-nya itu si Topan Ginting, sepaket ini. Kalau pejabat daerah ini berat mempercayainya. Jadi tinggal harapan dari KPK. Tolong kepada KPK, usutlah segala proyek yang ada di Kota Medan di zaman pemerintahan Wali Kota Medan itu Bobi Nasution. Salam anti korupsi. Sangat sepakat apa yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwa Topang Ginting dan juga Bobi Nasution adalah satu paket. Dan Topang Ginting ini adalah orang kepercayaan Bobi Nasution. Nah, tinggal KPK bagaimana tindakannya terhadap Bobi ini. Apakah berani atau tidak memeriksa sang menantu kesayangan Pak Mulyono? Seharusnya kalian lihat sendiri, warganya sendiri meminta untuk bagaimana agar si Bobi ini diperiksa oleh KPK. Dan itu sudah menandakan bahwa betapa cacatnya kepemimpinan Bobi Nasution di Sumut. Nah, sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar selanjutnya soal korupsi dan warga mendesak KPK bagaimana agar Bobi ini betul-betul diperiksa. Pentingnya KPK memeriksa Bobi Nasution dalam kasus suap proyek jalan. Pertanyaannya, beranikah KPK? Ada berita hangat nih guys dari orinews.id. KPK didesak periksa Bobi Nasution dan Airlangga soal ekspor 5,3 ton nikel ke Cina. Wah, kalau ini benar, kira-kira KPK berani nggak ya? Panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK? Ya jangan tanya saya. Ya jangan tanya saya. Bang Bodi apa udah menerima surat? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jangan tanya saya, tanya yang lainnya. Bagus, menantu Baginda Raja Mulyono sudah menyerap ilmu yang diturunkan oleh mertuanya. Pas plek ketiplek wes jan ranyimpang blas wes, pokoknya ilmu kanuragan aji-ajine Baginda Raja Mulyono wis diturunke neng anak putu karo mantune. Jawabane ra nyerempet babar blas. Oke, siap. Bobi Nasution keren, benar-benar mewarisi ilmu bapak mertuanya. Ditanya wartawan, jangan tanya saya, jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Wah, aku seneng. Bobi Nasution is the best. Gubernur Sumut keren. Wis jos kandos mantul maknyus pokoknya wis. Plek plek.
plek persis wis koyo bapak mantune. Bapak mantune, bapak mertuane. Mertua karo mantu podo. Wah, seneng aku, beneran. Pertahankan itu. Bobi, Gibran, Kaisang, pertahankan, wis. Jangan tanya saya, jangan tanya saya. Publik maupun jurnalis tentang berita di publik yang katanya saya cekcok dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Jadi saya ceritakan dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kami dari Komisi 2 DPR RI berkunjung ke Sumatera Utara dengan mitra kami, Kementerian ATR BPN, untuk membicarakan tentang pendapatan negara bukan pajak. Ya, jadi persoalan pertanahan sebenarnya terkait bagaimana mendongkrak yang namanya pendapatan negara bukan pajak. Itu kunjungan spesifik. Jadi isu yang dibahas memang spesifik tentang PNBP tadi. Nah, ternyata sampai di sana sudah ada juga selain gubernur, ada kepala-kepala daerah juga gitu. Nah, ini hal yang yang terjadi dalam prosesnya kurang lazim. Jadi setelah kata sambutan dari pimpinan rombongan dan tuan rumah, lalu langsung kepada para kepala daerah. Nah, para kepala daerah ini menyampaikan persoalan tentang tanah ex-HGU PTPN, ya. Itu yang mereka persoalkan, which is sebenarnya bukan isu yang menjadi agenda rapat gitu. Dan pada saat itu waktu yang diberikan untuk rapat itu kurang lebih 2 jam, ya, kurang lebih lah. Lalu yang terjadi apa? Lalu saya mengingatkan kepada mereka bahwa persoalan tentang konflik ex lahan HGU dari PTPN tidak mungkin dibicarakan di forum ini. Kenapa? Pertama, karena kunspek itu, kunjungan spesifik itu memang bicara tentang penerimaan negara bukan pajak, satu. Yang kedua, waktunya sangat terbatas, ya, kurang lebih 2 jam, kan begitu. Yang ketiga, pembicaraan tentang konflik lahan ex-HGU tidak mungkin dengan Komisi 2 saja, tapi harus menghadirkan Kementerian Keuangan, terutama Dirjen Kekayaan Negara, lalu Kementerian BUMN dan holding PTPN, kan gitu nih. Karena itu bukan kewenangan dari Komisi 2, kan begitu ya. Nah, saya minta agar disepakati atau direncanakan kapan Komisi 2 bersama Pemprov dan Pemda itu membicarakan persoalan lahan ex-HGU. Karena tidak mungkin pada saat pertemuan kemarin, kan gitu nih. Nggak tahu kenapa nih gubernur, ya kan, tiba-tiba nih dengan nyolot gitu kan, dia ngompor-ngomporin kepala daerah. Ya, sudahlah, kalau ada yang mengatakan bahwa tidak perlu mendengar aspirasi daerah, keluhan kami tidak didengar. Kepala daerah keluar aja dari ruangan, tinggalkan saja ruangan ini. Dan itu disebut berkali-kali. Lalu saya ambil mic mengatakan, saya tidak mengatakan tidak ingin mendengar. Mungkin gubernurnya ya sedikit lagi galau mungkin ya, karena kasus tertangkapnya Kepala Dinas PU Provinsi Sumatera Utara ya. Dan pagi itu juga memang lagi ada penggeledahan tuh di rumah Kadis PU itu. Saya bilang, saya tidak mengatakan kita tidak mau mendengar, tetapi waktu kita terbatas. Persoalan konflik ex-HGU itu sudah puluhan tahun tidak selesai-selesai. Dan yang kedua, kita tidak mungkin membahasnya di sini tanpa melibatkan mitra-mitra yang lain seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Kan gitu nih. Jadi ini si kepala daerah ini, si Gubernur Bobi ini, sok mau mengadu domba saya dengan kepala daerah itu yang berkepentingan dengan ex lahan HGU, PTPN, kan gitu nih. Jadi ya nggak usah deh cobain saya, lu anak Medan, gua anak Siantar gitu ya. Jangan ngompor-ngomporin jadi provokator. Kalau Anda nggak ngerti tata cara pelepasan lahan ex HGU, tidak ngerti tugas dari komisi-komisi DPR, Anda nggak usah ngomong, belajar dulu lagi Bobi. Salam demokrasi. Aku cuman mau ngingetin, memang luar biasa Provinsi Sumatera Utara ini ya, tidak pernah berhenti memberikan kontribusi pejabat yang terlibat korupsi. Kini giliran Kadis PUPR, yaitu Topan Obaja Putra atau disingkat TOP, terlibat kasus korupsi senilai 231,8 miliar rupiah. Dia terkena OTT atau operasi tangkap tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun yang perlu diingat, apakah dia berjalan sendiri dalam melakukan kasus korupsi tersebut? Pasti tidaklah, dia tidak mungkin sendirian. Pasti ada atasannya yang ikut dalam hal ini. Meskipun kita memiliki azas praduga tidak bersalah, tapi alangkah baiknya untuk dimintai keterangan sebagai atasan, yaitu Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang juga menantu mantan Presiden Mulyono. Itu harus diungkap. Tidak mungkin atasan itu tidak tahu, karena proyek-proyek strategis harus melalui persetujuan atasan, dalam hal ini gubernur. Masih ingat kan kasus penambangan nikel di Maluku Utara?
di mana saat itu Gubernur Maluku Utara dijabat oleh Abdul Ghani Kasumba atau AGK. Dan di dalam persidangan, Abdul Ghani Kasumba atau AGK menyebut nama Bobi Nasution dengan istilah Blok Medan, di mana Bobi Nasution itu meminta jatah nikel, pertambangan nikel, izin usaha pertambangan nikel kepada Abdul Ghani Kasumba. Namun tidak pernah dipanggil, hanya untuk klarifikasi pun tidak dilakukan. Jadi kali ini KPK kembali lagi uji nyali, berani nggak memanggil Bobi Nasution. Kita harus ingat, kalau hukum itu harus ditegakkan setegak-tegaknya. Jangan hanya hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Yang harus diingat, hukum itu harus tajam juga ke atas. Jadi rasa keadilan itu ada di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan sila Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi.